Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat dan bahagia senantiasa. Kembali lagi bersama saya Asri Dwi Andriani dan teman-teman bisa panggil saya Asri dalam perkuliahan yang dilakukan secara online asinkronus melalui video pembelajaran di YouTube untuk mata kuliah kampanye PR atau Communication Planning gitu ya. Setelah sebelumnya kita belajar banyak hal gitu ya, sharing banyak hal teman-teman mengenai apa itu kampanye, jenis-jenis kampanye, manfaatnya seperti apa. Kemudian bagaimana sih meng-create gitu ya sebuah rencana komunikasi atau kampanye PR sehingga goals-goals kita yang dititipkan sama perusahaan nanti ke pundak kita PR bisa tercapai dengan baik. Yang terakhir, kita juga belajar bagaimana cara membuat sebuah konten gitu ya, menargetkan engagementnya gimana, dan terakhir ke perubahan sikap atau kita ingin ada dampak nih gitu ya yang terjadi pada masyarakat atau target market kita gitu ya, ada perubahan sikap dari postingan-postingan yang kita posting. Ya, di luar daripada itu, teman-teman, ada yang sebetulnya dibanding kontennya sendiri gitu ya, ada sesuatu yang lebih penting gitu ya daripada itu. Mungkin teman-teman kelas sebelah gitu ya, atau yang nyimak sekarang juga sudah pernah dapat materinya di tahun lalu di mata kuliah Humas Eksternal gitu ya. Saya ulangi lagi di sini karena penting banget gitu ya. Saya selalu membayangkan ini teman-teman, kalau teman-teman bikin kue gitu ya, biasanya untuk bisa menghasilkan kue yang bagus, bahan bakunya kan disaring terlebih dahulu ya teman-teman, diayak gitu ya. Biar apa? Biar benda-benda yang tidak bermanfaat untuk membuat kue yang bagus tidak masuk ke dalam adonan kita. Begitupun atau teman-teman yang rokok misalkan. Kenapa ada filter di situ ya untuk menyaring. Nah, begitupun dengan mata kuliah topik yang apa ya, yang dibagikan di pertemuan online asinkronus melalui video pembelajaran kali ini. Kita akan belajar mengenai literasi digital. Kenapa sih pada akhirnya literasi digital tuh menjadi topik penting yang selalu dibahas dari tahun ke tahun gitu, karena penting banget gitu ya. Coba minta izin saya share screen. Nah, coba. Nah, jadi topik yang akan kita bahas kali ini teman-teman mengenai literasi digital gitu ya. Oke, eh, kenapa sih gitu ya literasi digital jadi topik yang sangat seksi untuk dibahas, sangat penting gitu ya, sangat sangat menarik gitu ya, dan merupakan sebuah kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang PR gitu. Teman-teman, saya pengen cerita dulu gitu ya. Eh, ada yang pernah tahu Darwin kan ya? Darwin tuh jadi gini, konon katanya dulu gitu ya, jerapah itu hewan berleher pendek gitu ya. Karena apa? Karena sumber-sumber makanan yang ada di atas tanah tuh masih banyak, teman-teman. Hingga akhirnya zaman berubah. Sumber-sumber makanan yang ada di atas tanah gitu ya, semakin sedikit gitu. Adanya di puncak pohon. Nah, untuk bisa jerapah bertahan hidup, apa yang harus dia lakukan? Dia harus apa ya? Menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Akhirnya dia melakukan evolusi, teman-teman. Evolusi itu apa? Evolusi itu adalah perubahan secara lambat gitu ya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Makanya nih, presentasi kali ini akan dimulai dengan sebuah pertanyaan. Sorry, dengan sebuah quote atau kata mutiara dari Darwin, bahwa yang mampu bertahan hidup bukanlah mereka yang paling kuat. Buktinya dinosaurs kalau ada gitu ya udah punah. Bukan yang paling pintar, tapi adalah mereka yang paling adaptif dan responsif terhadap perubahan atau perkembangan zaman. Ngeri ya. Darwin aja udah ngomong gitu gitu ya ratusan tahun yang lalu gitu. Terlepas dari pro dan kontra Darwin ya, dan terlepas dari benar atau salah teori Darwin bahwa yang saya sepakati di sini adalah eh, itu gitu ya, bahwa kalau kita ingin bertahan di tengah perubahan zaman ya kita harus melakukan adaptasi gitu, dan kita harus responsif gitu ya. Darwin aja udah ngomong kayak gitu.
ngeri gitu ya mengenai evolusi atau perubahan secara lambat. Apalagi kita selaku manusia, kita dihadapkan pada perubahan secara cepat gitu ya, atau disebut dengan revolusi. Nah, coba ya. Nah, kita sama-sama tahu teman-teman, revolusi yang kita hadapi ini bukan cuma yang pertama, teman-teman, tapi yang keempat. Yang pertama awalnya dari apa? Yang pertama diawali dari jauh sebelum abad ke-18, manusia itu menggunakan tenaganya dan ditambah tenaga hewan untuk menyelesaikan atau memenuhi kehidupan sehari-hari. Contoh, mau pergi ke pasar pakai kuda, pakai unta, pakai keledai, gitu ya. Mau membajak sawah, gitu ya, pakai sapi, gitu. Jadi masih pakai tenaga manual. Hingga pada akhirnya di abad ke-18 ditemukanlah pertama kali mesin uap gitu ya di Jerman oleh Hannes Gutenberg gitu ya. Nah, di situ pada akhirnya ada alternatif energi nih atau tenaga alternatif gitu ya, bukan cuma dari tenaga manusia dan hewan, tapi juga dari mesin gitu ya. Wah, dari situ tuh mulailah dimulai revolusi industri yang pertama. Kemudian zaman masih terus berkembang, berubah lagi jadi revolusi industri yang kedua, di mana ditemukan listrik oleh pengembangnya kita sama-sama tahu gitu ya, yang sekarang jadi perusahaannya Elon Musk gitu ya, Tesla gitu ya, dengan rivalnya yang sangat terkenal Edison, Thomas Alva Edison gitu ya, banyak banget melakukan penemuan-penemuan di bidang arus listrik ini gitu. Ya pada akhirnya wah di sini makin banyak lagi gitu ya, bermunculan industri gitu ya. Hingga pada akhirnya apa ya, banyak sekali peran-peran tenaga manusia yang digantikan oleh listrik dan bantuan mesin gitu. Tapi tidak cukup sampai di situ, teman-teman. Akhirnya kita juga dihadapi sama revolusi industri yang ketiga, di mana em, tenaga manusia gitu ya digantikan oleh mesin atau robot. Dalam hal ini ditemukan sama apa bukan ditemukan ya, iya ditemukan sih, ditemukanlah komputer gitu ya, mesin cerdas yang bisa melakukan banyak hal. Pengembangnya kita sama-sama tahu gitu ya, Alan Turing gitu. Nah teman-teman, kalau pengen tahu awal mula penciptaan komputer, tonton deh film ini apa ya, aduh lupa lagi. Alan Turing sih penemunya. Aduh tadi aku ingat tapi jadi lupa. Skip aja lah ya. Nah itu pada akhirnya kita sudah terbiasa, mungkin pada teman-teman masih SMA dulu, SMP, mungkin SD sudah berkenalan sama teknologi canggih bernama komputer. Tapi nggak cukup sampai di situ aja. Teknologi terus berkembang hingga pada akhirnya mengantarkan kita ke abad 21 ini di revolusi industri yang keempat. Eh 4.0 gitu ya. Namanya di mana segala aktivitas kita, aktivitas apapun yang berhubungan dengan kita, selalu dikoneksikan atau dihubungkan dengan IoT atau Internet of Things gitu ya. Contoh nih teman-teman, kalau saya SD dulu, teman-teman SD, aku tahun berapa ya? 1990-an lah ya, lahir tahun 91, jadi 97 kali udah SD. Nah SD dulu, saya tuh kalau nabung nih teman-teman seru banget. Saya harus datang ke bank, kemudian harus ngisi sebuah formulir, nabung, mau narik, terus saya harus ngambil nomor antrian, ngantri, kemudian tunggu dipanggil sama teller, kemudian ada transaksi gitu ya. Itu revolusi industri yang mungkin yang kedua gitu ya, masih yang kedua karena masih menggunakan listrik gitu ya sebagai bantuan, hingga pada akhirnya mungkin saya awal-awal kuliah tahun 2008 gitu ya, saya udah nggak pernah lagi teman-teman ke bank. Karena peran bank sudah digantikan sama komputer, teman-teman. Adanya ATM atau anjungan tunai mandiri gitu ya. Di sana kita bisa transfer, bisa narik, bisa store tunai. Bahkan sekarang kan ada cardless ya. Nggak usah dibawa ininya nih, nggak usah dibawa
kartunya, kita cuma masukin nomor handphone dan kode tertentu langsung bisa ngambil dari nomor rekening kita dan di debit atau di kredit otomatis gitu. Nah, dan today gitu ya, sekarang saya hampir nggak pernah juga ke ATM. Karena apa? Karena saya sudah punya m-banking, teman-teman, mobile banking dengan berbagai jenis bank yang ada di handphone saya. Hingga pada akhirnya the world, apa ya, Telkom tuh bilang gitu ya, jargonnya gitu ya, perusahaan telekomunikasi yang Indonesia plat merah bilang jargonnya the world in your hand. Pada akhirnya sekarang tuh dunia tuh ada di genggaman tangan kita. Teman-teman mau apa aja pada akhirnya terhubungkan dengan internet gitu ya. Cari hiburan, nah, misalkan nonton di Netflix, nyari pengetahuan di YouTube gitu ya, di handphone, ngedengerin lagu di Spotify, mesen makanan, mesen apa ya, mesen kendaraan misalkan di Grab atau Gojek, pilih paket liburan, mesen tiket pesawat, ya semuanya gitu ya. Ya pada akhirnya dengan perubahan zaman yang seperti itu, pada akhirnya kita selaku manusia juga mengalami perubahan secara cepat atau disebutnya revolusi sosial. Yang keberapa? Kita sekarang ada yang kelima, 5.0 Super Smart Society. Nah, diawali dulu gitu ya. Kita tuh menurut buku-buku sejarah gitu ya, nenek moyang kita dulu adalah bangsa-bangsa yang nomaden gitu ya. Nomaden itu berpindah-pindah dari gua satu ke gua lain gitu ya. Dengan bagaimana cara mereka bertahan hidup adalah mereka kaum pemburu atau hunting society gitu ya. Jadi misalkan kelompok A gitu ya mendiami gua tertentu gitu ya, karena sumber makanan yang di sana banyak, mungkin buah-buah liar gitu ya, tanaman-tanaman liar yang bisa dimakan, dan apa, binatangnya masih banyak hingga pada akhirnya udah ketahuan tuh kondisinya menyusut gitu ya, mangsa-mangsa atau hewan buruan sudah sedikit hingga pada akhirnya mereka berpindah nomad gitu ya, berpindah ke gua selanjutnya gitu ya, hingga pada akhirnya terjadi revolusi kognitif teman-teman gitu ya. Ada kan apa ya, walaupun kita kalah cepat sama citah gitu ya, sama buruan kita, dan kita kalah kuat sama gajah, tapi yang Allah anugerahkan ke dalam diri kita yang paling istimewa ke manusia kan akal ya. Dari situ terjadi revolusi kognitif teman-teman, ada perubahan pola mindset ya mungkin gitu ya, hingga pada akhirnya ditemukan alat-alat perkakas baru gitu ya untuk bisa melakukan apa ya, untuk bisa bertahan, nggak harus nomad gitu, nggak harus berpindah-pindah. Aku udah contoh gitu ya, aku sudah senang sama gua ini, aku pengen tinggal di sini. Nah gimana caranya? Nah ada proses apa sih, revolusi kognitif gitu di situ gitu ya, gimana caranya nih aku bisa stay, berarti aku harus menemukan sebuah mekanisme untuk bertahan hidup, hingga pada akhirnya ditemukanlah perkakas dan mereka mulai melakukan cocok tanam gitu ya, bercocok tanam, terus budidaya, beternak dan lain sebagainya. Hingga pada akhirnya manusia beralih dari revolusi sosial yang pertama tadi, hunting society, menjadi agrarian society atau masyarakat yang bertani gitu. Hingga pada akhirnya zaman terus berubah, pemikiran berubah gitu ya. Hingga pada akhirnya mengantarkan kita ke revolusi sosial yang ketiga, di mana tadi ditemukan mesin uap dan apa, listrik gitu ya. Kita dikenal sebagai industrial society, di mana untuk bisa bertahan hidup nggak cuma bertani dan berburu, kita juga harus bekerja gitu ya. Makanya industrial society gitu ya. Hingga pada akhirnya pernah nih teman-teman, ada ini juga, ada reformasi juga di bidang industrial. Dulu gitu ya, manusia tuh pada akhirnya di era ini dianggap mesin gitu ya. Pokoknya semakin banyak jam dia bekerja, semakin menguntungkan bagi perusahaan, hingga pada akhirnya buruh-buruh yang bekerja ini kelelahan teman-teman, hingga pada akhirnya ketika mereka lelah ini menurun, produktivitas menurun, hingga pada akhirnya ada reformasi besar-besaran, dan dikeluarkanlah aturan apa ya, 8-8-8. 8 jam untuk bekerja, kemudian 8 jam untuk istirahat, dan 8 jam untuk have fun atau bersenang-senang gitu ya. Entah itu dengan keluarga, mencari hiburan dan lain sebagainya. Agar apa? Agar produktivitas terjaga. Makanya office hour tuh biasanya 8 jam.
9 to 5 misalkan, atau 5 to 4, maksudnya dari jam 8 pagi ke jam 4 sore. Nah, tidak cukup sampai di situ, ketika ditemukan apa ya, komputer gitu ya. Nah, kita juga beralih. Nah, komoditi yang paling penting sekarang ya informasi. Kalau dulu teman-teman pada saat zaman saya kecil dulu, komoditi yang paling berharga di dunia ini tuh emas, bergeser jadi oil gitu ya. Oil itu apa? Minyak gitu ya, minyak yang jadi bahan bakar fosil, minyak fosil untuk BBM. Nah, sekarang yang jadi komoditi utama dunia adalah informasi, makanya kita disebut information society. Jadi, siapa yang bisa menguasai informasi, dialah yang menguasai dunia gitu ya. Kemudian gak cukup sampai di situ teman-teman, karena segala sesuatunya dihubungkan sama ayat gitu ya, Internet of Things. Nah, handphonenya aja udah smart ya, smartphone gitu ya. Smartphone tuh jadi dia ngalihin fungsi-fungsi komputer ke telepon genggam gitu. Jadi kita bisa ngapain aja di situ, nyari hiburan bisa, terus kemudian belajar bisa, bekerja bisa. Nah, handphonenya aja udah smart. Nah, kita selaku manusia harus jadi super smart society. Nah, bagaimana caranya kita memanfaatkan perkembangan teknologi eh, informasi dan komunikasi ini secara bijak gitu untuk kesejahteraan manusia juga. Nanti akan dibahas bagaimana sih how to be a smart society gitu ya. Nah, caranya dengan apa? Pintu masuknya lewat sini, teman-teman. Literasi digital. Literasi digital tuh apa sih? Akan dimulai dengan sebuah pertanyaan, teman-teman. Materinya sama sih kayak tahun lalu, nggak apa-apa ya. Berapa lama waktu yang telah kamu habiskan untuk menggunakan gawai atau gadget atau handphone kemarin? Dan aplikasi apa yang teman-teman gunakan nih? Saya pegang handphone, teman-teman. eh Punya handphone, teman-teman ya. Di handphone itu, teman-teman apa ya? Bisa datang ke mana? Untuk ngecek gitu ya berapa lama sih waktu yang kita habiskan menggunakan handphone kemarin, bisa masuk ke setting, kemudian dari setting itu bisa masuk searching aja. Kalau teman-teman pakai bahasa Inggris namanya digital well-being and parental control, atau kebiasaan digital dan kontrol orang tua. Wah, nanti langsung tuh bakalan kebuka data berapa lama sih waktu yang biasanya kita habiskan gitu ya menggunakan handphone kemarin, dan aplikasi apa aja yang digunakan gitu. Nah, ternyata teman-teman makin sini pengguna internet tuh makin banyak. Setidaknya 200, lebih dari 200 juta orang atau 77% orang Indonesia menggunakan internet juga dengan durasi yang cukup tinggi gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang 5 jam, ada yang 10 jam, ada yang 20 jam mungkin gitu ya ketika Sabtu Minggu. Nah, tapi rata-rata masyarakat Indonesia menggunakan internet itu di tahun 2022 aja ya 8,5 jam per hari. Atau sepertiga hidup kita dihabiskan di dunia digital, hingga pada akhirnya dunia digital tuh jadi dunia nyata kedua gitu ya bagi kita. Coba teman-teman jujur deh, bangun tidur langsung ngapain? Biasanya cek handphone, cek notifikasi, ya pada akhirnya jadi dunia nyata kedua gitu ya. Namun sayangnya teman-teman, handphone ini gitu ya yang teman-teman gunakan misalkan media sosial, sayangnya jadi sumber informasi, jadi sumber informasi utama. Kalau dulu mungkin kita untuk akses informasi kita carinya TV, radio, koran. Nah, kalau sekarang media sosial teman-teman di angka 70%, sisanya televisi dan berita online. Namun sayangnya netizen juga menemukan berdasarkan survei gitu ya, menemukan bahwa media sosial jadi sumber hoax teman-teman, atau berita bohong gitu ya. Media sosial yang mana? Nah, ternyata Facebook di apa ya, tersimpan di urutan pertama jadi penyebar hoax gitu ya yang merajalela, kemudian WhatsApp, YouTube, TV dan lain sebagainya. Nah, coba kita cek fakta deh. Teman-teman pasti yang tahun lalu juga ini ya. Nah, ini teman-teman fakta atau dusta gitu ya. Ada seorang pilot selfie di atas awan. Nah, kita kita sama-sama tahu pasti dusta gitu ya. Foto ini palsu gitu ya. Karena fotonya diambil sebelum penerbangan lepas landas gitu dan digabungkan sama apa ya?
aplikasi editing. Nah, ini juga fakta atau dusta? Ada air mancur gede banget yang melayang di udara. Teng teng. Jawabannya fakta. Ini adalah Magic Tide Fountain yang berada di, ya ini karya seni lah ya, dengan apa ya, dengan mekanisme tertentu yang ada di Spanyol. Nah, ini Lesti Kejora sempat heboh karena mengalami KDRT, bengep-bengep di mukanya itu biru-biru, apakah fakta atau dusta? Ternyata dusta, teman-teman. Ini hanyalah editan aja. Ya pada akhirnya ini, teman-teman, hoax tuh jadi salah satu isu utama, jadi lawannya literasi digital gitu ya, di era digital. Ini tuh jadi musuh bersama lah gitu. Bahkan nanti teman-teman kita akan sama-sama apa ya, belajar gitu, ada ancaman hukumannya loh yang serius dari pemerintah gitu ya, bagi orang-orang yang penyebar hoax. Nah, kenapa hoax tuh bisa terjadi, teman-teman? Karena ada fenomena ini nih, echo chamber dan filter bubble effect. Jadi, teman-teman, sebetulnya ketika kita eh, berselancar di dunia maya, nah, apapun aktivitas kita itu terekam sama algoritma media sosial tersebut. Contoh, kita buka Instagram untuk apa ya? Untuk beli kerudung, misalkan ya kerudung merah jambu gitu ya. Kita scroll-scroll, kita like-like, durasi tonton kita cukup lama. Nah, data-data apa yang kita like, apa yang kita dislike, apa yang kita follow, apa yang kita tonton itu terekam nih sama si media sosial, hingga pada akhirnya kita tutup Instagram, kita buka misalkan Google atau misalkan YouTube gitu ya. Nah, tiba-tiba kita akan dipaparkan informasi yang itu-itu juga gitu ya. Nah, karena kan apa ya? Instagram saudaraan sama WhatsApp, ya kan? Saudaraan juga sama Facebook gitu ya. Ya pada akhirnya kita tuh di profiling, teman-teman, dari apa yang kita suka dan kita nggak suka gitu ya, apa yang kita follow, apa yang kita tonton, kita tuh di profiling gitu ya. Di profiling tuh dideteksi gitu ya kepribadian kita gitu, hingga pada akhirnya kita disajikan informasi yang itu-itu aja ya. Ke YouTube kita lihatnya itu, ke Instagram kita lihatnya itu, ke Google kita lihat itu. Nah, seolah-olah kita ada di sebuah gelombang informasi yang itu-itu aja. Maka dari itu disebutnya filter bubble effect gitu. Iya itu gitu. Bagus kalau misalkan informasi yang kita konsumsi benar gitu ya. Jadi akhirnya kita percaya. Tapi kalau informasi yang kita konsumsi salah, ya pada akhirnya kita bakalan jadi tersesat. Kayak ini, echo chamber gitu ya, teriakan chamber, chamber di ruang bergema. Contohnya ada sebuah ruang kosong, teman-teman. Di sana nggak ada kasur. Pokoknya ruang kosong, nggak ada kursi, nggak ada apapun. Cuma ada kita seorang dan kita berteriak, gitu. Kira-kira gemanya, gaungnya bakalan datang ke siapa? Ya ke kita lagi. Ya pada akhirnya kayak gitu, teman-teman. Nah, pada akhirnya kita diantarkan pada ini, terjebak dalam post-truth era. Sebuah era di mana pendapat masyarakat tidak lagi dibentuk oleh fakta dan rasio, melainkan oleh sentimen dan kepercayaan. Nah, di post-truth era ini kita akan melihat bahwa satu kebohongan dianggap sebuah kebohongan, tapi 1.000 kebohongan akan dibuat apa ya, dianggap sebagai sebuah kebenaran. Nah, makanya teman-teman jangan heran kalau sekarang teman-teman bingung mana yang ngebedain hoax, mana yang fakta gitu. Ya, pada akhirnya semuanya confirmation bias gitu ya, bias jadi bingung gitu. Nah, sebetulnya hoax itu apa sih, teman-teman? Nah, di sini sebetulnya ada beberapa versi ya, dari berbagai macam, dari Oxford lah, dari Cambridge lah, dari manapun gitu. Tapi setidaknya ini nih ada 3 gitu ya, panduan klasifikasi hoax yang akan saya sharing di sini. Yang pertama adalah misinformasi atau informasi yang salah, tetapi tidak dibuat dengan tujuan menyebabkan kerusakan. Contoh, kita dapat informasi yang sebenarnya hoax di WhatsApp grup keluarga gitu. Nah, karena kita FOMO tuh fear of missing out, kita takut dan gelisah ketinggalan berita viral tanpa dicek keabsahan datanya, kita langsung share. Nah, kita kan nggak bermaksud merugikan, tapi karena kita nggak cek dan recheck dulu, makanya nggak sengaja gitu. Nah, itu disebutnya misinformation atau misinformasi. Yang kedua adalah disinformasi atau informasi yang salah dan sengaja dibuat untuk merugikan sekelompok orang
atau organisasi. Nah, ini informasinya salah dan sengaja dibuat untuk merugikan. Nah, ini fitnah. Nah, dalam konteks digital gitu ya, ya disebutnya fitnah digital. Kalau bahasa agamanya gitu ya. Kemudian malinformasi. Nah, informasinya sebetulnya berdasarkan pada kenyataan, tapi digunakan untuk merugikan sekelompok orang atau bahasa agamanya gibah digital. Nah, biasanya ada black campaign di sini gitu ya. Di apa sih? Biasanya hoax tuh merajalela pada saat nanti bentar lagi pemilu ya. Nah, kenapa pada akhirnya orang-orang bisa percaya hoax? Nah, karena ini nih, teman-teman, setidaknya mereka biasanya mengambil kesimpulan hanya dari judul, nggak dibaca dulu, tidak mencari tahu dari sumber lain, pas dengan perasaan atau keyakinan, sering muncul di WA atau media sosial, dan tergiur iming-iming pahala. Ah, ada juga nih, sebarkanlah ke 10 orang, niscaya kamu akan dapatkan kebahagiaan. Ah, udah pasti itu mah hoax. Abaikan aja. Kemudian, mudah percaya pada sumbernya. Nah, ciri-ciri konten yang hoax itu apa sih? Nah, biasanya dia ini mengaduk-aduk perasaan, teman-teman. Kemudian minta diviralkan, tidak jelas sumbernya, tidak logis, dan tata bahasa buruk. Sebentar ya. Teman-teman, sorry. Nah, ditinggalin tadi. Ada yang berisik. Dilanjut lagi. Nah, biasanya mengaduk-aduk perasaan, judulnya aja udah apa ya, provokatif gitu ya. Terus minta diviralkan, tidak jelas sumbernya, nggak logis dan tata bahasa yang buruk, biasanya kayak gitu ya. Nah, teman-teman bisa gitu ya periksa hoax, datang ke sini deh, s.id/checkhoax. Nah, di situ teman-teman bisa nih masukin kata kunci gitu ya, yang teman-teman kira itu hoax, kemudian di sana ada tim pencari fakta yang bisa mengklarifikasi apakah beritanya hoax atau enggak. Atau teman-teman bisa screenshot ini nomor handphone 0859 2160 0500. Ini dari ini Mavindo, Masyarakat Anti Fitnah Hoax Indonesia, sebuah NGO atau non-government organization, organisasi yang fokus pada apa ya, hoax. Nah, teman-teman bisa periksa hoax melalui WA, teman-teman. Tinggal masukin aja kata kuncinya, kemudian nanti teman-teman akan dipaparkan berita-berita yang akan bisa mengklarifikasi gitu. Apakah berita itu hoax atau enggak? Nah, kemudian selaku humas, nih kita juga jangan asal klik, teman-teman, karena media sosial yang nanti akan kita pegang adalah nyawa hidup kita, gitu ya. Medianya PR kan, gitu ya. Ya, jalan hidup, gitu. Makanya kalau akunnya diretas kan sayang, gitu ya. Makanya salah satu ancamannya adalah eh, kejahatan di dunia digital. Salah satunya adalah ini nih, teman-teman, jangan asal klik. Mungkin teman-teman pernah dapat WA kayak gini. Selamat, Anda mendapatkan hadiah gitu ya. Informasi lebih lanjut silahkan klik www.promoramadan27.blogspot.com. Nah, kira-kira kalau ketemu informasi yang kayak gini, apa yang akan teman-teman lakukan gitu ya? Apakah klik doang gitu ya, atau diabaikan atau diblok? Sebaiknya diblok karena bisa jadi itu kejahatan di dunia digital yang bernama phishing. Phishing itu berasal dari kata phishing, memancing atau mengiming-imingi calon korban gitu dengan sesuatu yang menyenangkan, menggiurkan kayak tadi hadiah lah, bonus lah gitu ya. Padahal mereka ingin mencuri data pribadi yang merugikan pengguna. Nah, jadi device kita, handphone kita akan dikendalikan jarak jauh gitu ya. Hingga pada akhirnya data-data pribadi yang sifatnya sensitif yang ada di galeri kita, di kontak kita diambil sama mereka. Nah, kalau teman-teman apa ya, menerima hal yang kayak gitu, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah cermati alamat situs gitu ya. Kalau belakangnya .blogspot.com dan wordpress.com, abaikan aja. Karena itu situs-situs yang apa, yang gratis, yang bisa diakses sama siapa aja. Nah, yang harus biasanya kalau perusahaan
apa ya, perusahaan official resmi biasanya belakangnya .com, .co.id artinya perusahaan komersil yang ada di Indonesia, .ac.id perusahaan apa akademik gitu ya, sekolah gitu ya yang ada di Indonesia, .gov gitu ya. .government tuh berarti pemerintah gitu ya. Dan abaikan aja kalau dapat SMS yang personal gitu ya dari nomor personal 0856 gitu, itu abaikan aja. Karena biasanya untuk eh, SMS blast gitu ya, perusahaan tuh langsung pakai namanya dia, misalkan klik BCA atau Kemendikbud gitu. Nah, upaya pencegahan apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, jangan asal klik, teman-teman. Yang kedua, ada teknik namanya Hoover. Hoover tuh, jadi kalau kita pakai handphone, pakai laptop, kita arahin dulu. Kalau misalkan kita dapat email phishing gitu ya, suka biasanya ada klik tombol. Nah, biasanya untuk teknik hover ini kita arahkan kursor kita atau mouse kita ke tombol klik itu. Nah, biasanya di sudut kiri bawah tuh ada situs alamat yang dituju. Kalau terpercaya, iya, nggak apa-apa diklik. Tapi kalau nggak, mendingan jangan. Dan gunakan browser versi terbaru. Kalau Google kita minta diupdate, update aja. Karena biasanya sistem keamanannya juga ikut terupdate dan pastikan keamanan website. Nah, biasanya teman-teman kalau kita ngeklik sesuatu di link atas gitu ya website, biasanya suka ada simbol gembok ketutup atau gembok kekunci. Nah, usahakan pilih yang maksudnya kalau gembok ketutup berarti udah aman gitu ya. Kalau gembok kebuka berarti belum terverifikasi. Atau ada alamat situs HTTP dan HTTPS. Nah, kalau HTTPS itu secure, artinya apa? Udah terpercaya, udah terverifikasi gitu. Jadi kalau HTTPS ya udah klik aja dan waspada jika diminta data pribadi. Misal contoh gitu ya, kita ngeinstal aplikasi game, tapi pada saat install kita dimintain, bolehkah aplikasi ini eh, mengelola panggilan Anda, mengelola kontak Anda, mengelola galeri Anda, kan gak ada hubungannya sama main game misal gitu ya. Ya berarti kalau kita oke kan gitu ya, berarti dia boleh dong ngebajak gitu ya, ngambil, mencuri data-data pribadi yang ada di kita, kontak kita, mengelola panggilan kita. Jadi jangan. Kemudian gunakan password yang sulit, teman-teman. Jadi password tuh jangan jangan tanggal lahir, jangan karena mudah diretas gitu ya. Jangan 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9. Nah, itu mudah banget. Nanti kita belajar di bawah di nanti gitu ya bagaimana cara mendapatkan password yang bagus. Antivirus, nah hindari WiFi publik. Jadi kalau buka M-Banking, hindari WiFi publik, teman-teman. Karena kita nggak tahu yang terkoneksi di WiFi publik itu siapa aja. Bisa jadi ada apa ya? Apa sih, ada penjahatnya gitu ya. Kemudian aktifkan 2FA atau two factor authentication, nanti di belakang ada. Nah, kalaupun misalkan itu kan upaya pencegahan. Nah, kalau kita jadi korban, apa yang harus kita lakukan? Apalagi kita sebagai PR merasa terugikan perusahaan kita. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menjadi pemutus mata rantai phishing ini dengan cara laporin ke 15655 atau ke email konsumen.ojk.go.id atau aduan konten@mail.kominfo.go.id, karena si phishing ini bisa terjerat Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dengan ancaman hukumannya 6 tahun penjara dan denda sampai dengan 1 miliar. Jadi nggak main-main gitu ya. Nah, kalau teman-teman selaku humas gitu ya, aktif menggunakan device handphone teman-teman untuk menyebarluaskan informasi dan konten-konten nantinya gitu, pasti dong pakai WhatsApp gitu. Nah, WhatsApp kita, apakah WhatsApp kita sudah terlindungi dengan baik gitu ya? Nah, salah satunya adalah mengaktifkan perlindungan berlapis, autentifikasi 2 arah. Jadi hanya pemilik akun lah yang bisa mengakses akun milik kita. Contoh, di WhatsApp kan bisa di password ya gitu ya. Misalkan passwordnya apa ya? Ada berapa, biasanya 6 digit gitu ya. Jadi pasangan kita atau anak kita atau keponakan kita yang mau iseng gitu ya nggak akan bisa masuk gitu ya. Kalau secara langsung, kontrol secara langsung. Tapi ada juga beberapa kejahatan di dunia cyber atau cyber. Iya, kejahatan di dunia cyber yang bisa mengendalikan jarak jauh.
Jadi kalau biasanya kita buka WhatsApp tuh di handphone Apple gitu, tiba-tiba ada nih Xiaomi yang mau mengakses akun milik kita. Nah, bakalan ada dilindungin sama 2FA ini, autentifikasi dua arah ini gitu ya. Dia bakalan ngasih notifikasi ke email kita. Sri, ada yang akses akun milik kamu nih, perangkat asing namanya Xiaomi XXX. Apakah itu kamu? Kalau kamu akan diberi akses, kalau enggak ya akan diabaikan aja. Nah, sekeren itu, tapi cara ngeaktifasinya simple banget. Teman-teman tinggal masuk ke setelan, kemudian tap titik 3 di pojok kanan atas, kemudian pilih akun. Kemudian tahap kedua pada daftar menu, kemudian pilih verifikasi dua langkah atau bahasa Inggrisnya two-factor authentication. Kemudian pada menu verifikasi dua langkah, tap aktifkan. Nah, kita masukin PIN deh gitu ya. Kemudian masukin alamat email kalau sewaktu-waktu kita lupa. Selesai verifikasi dua langkah sudah aktif. Sesimpel itu, tapi sangat berharga untuk menjaga aset-aset digital yang ada di handphone kita, khususnya untuk WhatsApp. Nah, 2FA ini bisa diaktifasikan di Google, bisa di Facebook, bisa gitu ya. Yuk teman-teman, kita jadi super smart society. Caranya dengan apa? Dengan menjaga jejak digital dengan baik, gitu ya. Karena selaku humas ya pada akhirnya ya jejak digital kita yang jadi track record kita, yang jadi CV digital kita, yang jadi portofolio kita. Layaknya kita berjalan di ini, teman-teman, berjalan di pantai, di pinggir pantai, di bibir pantai. Apa yang akan terjadi pada permukaan pasirnya ketika kita injak kan ada jejaknya. Nah, begitupun dengan dunia digital pada saat kita berselancar di dunia maya ada jejak yang kita tinggalkan. Apa aja? Riwayat pencarian, pesan tag, foto dan video, tag, lokasi gitu ya, dan lain sebagainya yang apapun yang akan kita posting akan terekam abadi selamanya di internet walaupun udah kita hapus, teman-teman. Karena bisa jadi pas kita posting udah langsung di-share sama follower kita di screenshot ya jadi akan terekam abadi selamanya di internet. Makanya kita harus merawat jejak digital kita dengan baik. Caranya gitu ya, cari tahu jejak digital kita di mesin pencari. Contoh nama, buka Google, klik nama kita. Nah, begitu. Nah, hasil dari pencarian nama kita itulah jejak digital kita. Kemudian atur privasi. Sebaiknya kalau yang akun pribadi mending di private aja untuk memfilter balik lagi ya follower kita. Gunakan kombinasi password yang kuat. Password tuh perlakukanlah our password like our underwear gitu teman-teman. Punten ya tanpa mengurangi rasa hormat. Perlakukanlah password kita sebagaimana kita memperlakukan pakaian dalam, diganti secara berkala dan jadi ranah pribadi kita. Berisik. Ya, jadi harus diganti berkala gitu dan nggak boleh nih tukar-tukaran password media sosial karena rentan diretas gitu ya. Nah, jenis-jenis data pribadi apa yang harus dilindungi? Yang pertama, nomor identitas pribadi. Jadi NIK yang ada di KTP itu nggak boleh disebarluaskan di internet gitu ya. Karena gitu bisa disalahgunakan, dijadiin data pinjaman online gitu ya. Foto dokumen pribadi, misalkan kakak, KTP nggak boleh ya teman-teman. Nama panggilan, nama masa kecil, nama ibu kandung. Karena biasanya nama panggilan, nama masa kecil, dan nama ibu kandung itu jadi alat verifikasi bank gitu ya. Untuk mengklarifikasi akun milik nasabah atau bukan. Nah, tanda tangan nggak boleh. Di foto, di upload nggak boleh. Alamat lengkap dan nomor kontak. Kalau nggak ada hubungannya sama bisnis, mending nggak usah gitu ya. Informasi medis, nah ini juga penting banget. Wah, saya pernah ada riwayat bronkitis gitu. Itu nggak boleh teman-teman. Dan lokasi saat ini, karena rentan banget jadiin target operasi kejahatan di dunia cyber. Nah, caranya dengan apa, teman-teman? Nah, ini seru banget loh, teman-teman. Coba aja praktekin di rumah. Jadi yuk kita literasi privacy, jaga privasi kita karena data pribadi, data digital kita adalah aset berharga yang hanya kita doang yang boleh ngakses, orang lain mah nggak boleh, teman-teman. Teman-teman silakan datang ke https://linktree jaga privacy. Nah, di sana banyak banget materi tips dan trik gitu ya, atau materi praktek tentang parental software gitu ya. Parental control ini tuh yang nomor satu nih. Parental control ini tuh keren banget, penting banget karena kita bisa mengontrol pola konsumsi atau screen time anak kita dari jarak jauh gitu ya. Contohnya Google Family Link. Misalkan, wah sehari nih anak kalau ponakan kita gitu ya, cuma dikasih jatah 10 menit atau 1 jam gitu. Nah,
kita bisa ngelihat riwayat pencarian mereka apa aja. Nah, perkuat keamanan WhatsApp tadi bisa pakai 2FA atau two factor authentication. Kemudian nomor 3, cek login email yang mungkin tercuri. Teman-teman di sini nomor 3 bisa klik klik aja. Nah, nanti periksa data nih. Tulisin alamat email teman-teman. Siapa tahu pernah dibocorin gitu ya sama aplikasi-aplikasi yang pernah teman-teman install. Nah, jadi bakalan ke apa sih? Kebaca. Kemudian, nah, cara mantap milih password. Nah, ini lucu banget nih teman-teman. Di sini kita bisa menuliskan password yang suka kita simpen di m-banking kah, di email kah, di media sosial kah. Nah, dan dia bisa memprediksi gitu ya berapa berapa lama waktu yang bisa eh, penjahat-penjahat digital itu lakukan untuk meretasnya. Mungkin kalau misalkan tanggal lahir mudah diretas, wah cuma 1 jam. Tapi kalau misalkan kombinasi huruf dan angkanya susah, mungkin 1 tahun gitu. Nah, bisa di tracking seperti itu, teman-teman. Ini seru, dicobain aja satu-satu. Jadi password itu minimal 8 digit, baiknya ya gabungan dari huruf besar, huruf kecil, angka gitu. Nah, terakhir, selaku humas, kita juga harus berpedoman pada netiquette ini, teman-teman. Etika berinternet atau tata krama dalam menggunakan internet karena miris tahun 2020 dulu gitu ya. Microsoft pernah melakukan survei gitu ya ke netizen gitu ya. Nah, ternyata Indonesia itu jadi netizen paling tidak beradab se-Asia Tenggara berdasarkan Digital Civility Index atau indeks keadaban digital. Wah, kan malu gitu ya. Padahal kan Indonesia ini dikenal dengan yang ramah tamah, tapi tidak secara digital. Nah, makanya untuk bisa membantah survei tersebut, kita harus menggunakan etiket sendiri karena kita harus sadar walaupun kita apa walaupun kita berinteraksi dengan manusia nyata di jaringan. Jadi gini teman-teman, walaupun kita ngomong nih, saya juga ngomong di depan laptop, tapi di ujung sana ada kan berinteraksi sama manusia, ada hati dan pikiran yang harus dijaga gitu. Etika kita di dunia nyata harus sama dengan etika kita di dunia maya gitu ya. Nah, ini nih teman-teman jenis konten negatif yang harus kita hindari berdasarkan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Yang pertama, hindari postingan-postingan yang melanggar kesusilaan. Contoh, foto telanjang. Nah, hubungan intim, nggak boleh teman-teman gitu ya. Perjudian, judol, judi online. Penghinaan atau pencemaran nama baik. Sesimpel body shaming di ranah digital nggak boleh teman-teman. Contoh, kok kamu gendutan, kok kamu kurusan, ih anak kamu kayak monyet, misal. Itu kan artis-artis kan suka marah ya, kemudian dilaporkan pakai pasal ini. Ancaman hukumannya tadi, ancaman kurungan penjaranya sampai dengan 6 tahun dan denda sampai dengan 1 miliar, seserius itu. Pemerasan atau pengancaman, nah ini juga teman-teman hati-hati ya. Sesimpel stalking aja ya, stalking kita misalkan nge-stalking mantan, melihat statusnya, nah kalau si mantan itu ngerasa terancam bisa dijerat undang-undang ini. Penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian, dan penyebaran kebencian permusuhan berdasarkan sara. Nah, ini yang terakhir teman-teman. Sebelum ditutup jadi tugas. Yang ngerjain tugas ini dianggap hadir. Nah, jadi teman-teman nanti setelah simak video ini, silahkan tuliskan di kolom komentar nama, NIM, dan kelas. Kemudian ceritakan pendapat teman-teman mengenai seberapa penting sih literasi digital bagi kegiatan humas dan kampanye PR, khususnya bagi kalender konten yang teman-teman buat nanti. Ya, menurut teman-teman, literasi digital yang tadi udah diungkapin penting nggak sih? Kalau penting, kenapa? Kalau nggak, kenapa? Sekian yang bisa saya bagikan, teman-teman. Terakhir, think before posting. Saring sebelum sharing. Yuk jadi generasi anti hoax Indonesia. Bagi teman-teman yang ingin berinteraksi lebih lanjut, eh, boleh ke Instagram @asri_altasri tadi. Ya, jadi teman-teman arahannya eh, minggu ini kan minggu ke-6, teman-teman. Silahkan di minggu ke-7, teman-teman, minggu depan artinya, teman-teman fokus pada penyelesaian kalender konten yang kemarin sudah ditugaskan ya untuk tugas UTS. Nah, kemudian minggu ke-8 silahkan dikumpulkan secara online melalui alamat email gitu ya. Nanti oleh oleh KM-nya
atau koordinator mahasiswanya digabungkan sih bagusnya di Google Drive, kemudian di-share linknya ke saya, gitu ya. Sekian teman-teman, mohon maaf apabila selama beberapa pertemuan yang lalu saya banyak kekurangan, banyak salah kata, banyak ngomong kasar. Maafin ya atau ada perilaku saya yang tidak berkenan, tapi semata-mata apapun yang saya lakukan adalah untuk menyebarluaskan hal-hal yang baik gitu ya dari kampanye PR ke teman-teman. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di waktu-waktu yang lain di semester selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teriring doa semoga teman-teman sehat dan bahagia senantiasa. Terima kasih banyak. Bye-bye.